Letak Intel Optane ini berada di slot NVMe SSD ya, jadi jangan salah naruh. Kalau ditaruh di slotnya RAM gak akan cukup juga dan tidak akan terbaca. Dan kita akan mencoba memasangnya di laptop Asus A411F. Apakah ada pengaruhnya ketika menggunakan Intel Optane ini? Hai guys, welcome back to DKID. Bagaimana kabar kalian semuanya? Di video kita kali ini kita akan membahas tentang teknologi terbaru dari Intel yang dinamakan Intel Optane, yaitu sebuah hardware yang berguna untuk mempercepat akselerasi. Singkatnya, Intel Optane ini mempercepat hard disk kalian seperti layaknya menggunakan SSD. Kalau menggunakan SSD memang lebih cepat, tapi kapasitasnya tidak terlalu besar. Ada sih SSD Samsung yang kira-kira 1 tera, tapi harganya pun sekitar 4 juta. Dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan hard disk 4 tera plus Intel Optane. Nah, kehadiran Optane ini cocok buat kalian yang pengen punya kapasitas besar tapi kecepatannya sama seperti SSD dengan harga yang relatif murah. Poin dari video kita kali ini adalah apa itu Intel Optane, bagaimana cara kerja Intel Optane, dan apa syarat untuk bisa memasang Intel Optane di laptop kalian serta bagaimana cara memasangnya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like dan share video ini ya, agar memberi manfaat serta edukasi ke banyak orang. Serta subscribe channel DKID agar kalian tidak ketinggalan tentang informasi terupdate tentang teknologi yang paling baru. Dan dengan mensubscribe channel DKID, kalian sudah mensupport kita untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat tentunya. Oke, kita bahas dulu tentang apa itu Intel Optane. Intel Optane adalah akselerator penggunaan data yang tersimpan di hard disk. Jika kamu menggunakan storage tipe hard disk, menambahkan Intel Optane bisa membuat komputernya secepat jika menggunakan hard disk tipe SSD. Dan Intel Optane ini bisa juga digunakan sebagai memory cache atau cache. Salah satu hal yang membuat Intel Optane bisa bikin komputer kalian ngebut adalah teknologi yang dinamakan 3DX Point, yaitu teknologi baru dari Intel agar daya tahan memori jadi lebih tinggi untuk proses caching. Caching itu yang tulisannya CACHINK ya. Dengan begitu, Intel Optane punya fungsi lain, yaitu sebagai media cache. Teknologi ini akan membaca data cache dari aplikasi yang sering digunakan lalu menyimpannya di storage itu sendiri, bukan di hard disk kalian. Ketika membuka aplikasi yang membutuhkan data tersebut, perpindahan data dari storage ke RAM akan lebih cepat. Oke, sekarang bagaimana cara kerja Intel Optane ini? Kita asumsikan data-data yang ada di komputer kita adalah resep untuk memasak, dan prosesor adalah koki yang memasak, dan DRAM adalah kitchen counternya. Harddisknya adalah supermarket besar yang jaraknya jauh dari dapur, mungkin kira-kira 2 kilometeran gitu ya. Dan setiap memasak, si koki kita itu harus pergi ke mall tersebut dan membawa resep-resepnya yang dibeli kembali ke dapur untuk dimasak. Well, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika harus memasak saja harus pulang pergi seperti itu. Sebelum munculnya Intel Optane, mempercepat proses komputer biasanya menambahkan DRAM, atau dalam ilustrasi ini menambahkan kitchen counter. Menambah DRAM itu tentunya tidak mudah dan tidak murah. Nah, setelah itu muncullah pahlawan kita yang bernama Intel Optane ini. Anggap saja Intel Optane ini adalah sebuah lemari besar di dapur yang kita gunakan tadi. Dan lemari ini digunakan untuk menyimpan bumbu-bumbu dan resep-resep yang digunakan untuk memasak. Dan Intel Optane juga menggunakan teknologi yang dinamakan sistem akselerator driver. Atau kita asumsikan saja driver ini sebagai pengawas dapur yang tugasnya untuk mengawasi bumbu, resep, dan mengawasi si koki ini. Dan Intel Optane ini bisa membaca data apa saja yang sering kita pakai dan kita butuhkan dari hard disk, yang kita sebut tadi sebagai cache. Jadi si Intel Optane ini tidak perlu mengambil data dari hard disk karena dia sudah menyimpan cache di memori modulnya. Jadi analoginya, pengawas dapur ini paham masakan apa saja yang biasanya kita masak, kebiasaan kita memasak, bagaimana kita memasaknya, bumbu-bumbu apa saja yang digunakan, mulai dari micin, garam, kecap, dan lain-lain. Intinya, sistem Intel Optane ini membaca perilaku koki kita dalam memasak tadi dan menyimpan resepnya di Intel Optane Memory Module. Jadi sekarang si koki berkat Intel Optane ini tidak perlu lagi ke mall yang jaraknya lumayan jauh tadi karena data-data untuk memasak sudah ada di lemari. Tapi sayangnya banyak syarat yang harus dipenuhi jika kalian ingin menggunakan Intel Optane ini. Yang pertama, prosesornya harus Intel Core i3, Core i5, atau Core i7 dan harus generasi ke-7 atau Kaby Lake. Kalau seri di bawahnya tidak bisa. Kalau seri di atasnya bisa. Kemudian chipnya harus Intel 200 series chipset atau seri di atasnya juga. Kemudian untuk BIOSnya hanya support UEFI, tidak support legacy. Kemudian harus ada slot Intel Optane. Softwarenya harus menggunakan Windows 10 64-bit. Kemudian juga harus terinstall driver yang bernama Intel Rapid Storage Technology. Dan yang bisa diakselerasi oleh Intel Optane ini adalah hard disk yang berbentuk SATA. Intinya satu garis chip yang terhubung dengan slot NVMe Intel Optane. Jadi buat laptop Core i3, Core i5 atau Core i7 yang masih menggunakan generasi ke-6 atau Skylake itu tidak bisa menggunakan Intel Optane. Namun jika syarat ini terpenuhi dan chipnya masih di bawah chipset 200 series, Intel Optane juga tidak bisa terpasang. Intinya syarat yang kita sebutkan tadi harus dipenuhi bila ingin menggunakan Intel Optane itu, entah di laptop maupun PC.
Intel Optane ini ada dua versi, yakni 16 dan 32 GB. Saya kutip dari website Intel, perbedaannya adalah 16 GB untuk mempercepat akselerasi ringan seperti Word, Excel, dan tugas ringan lain, dan versi 32 GB untuk gaming editing video seperti After Effects, Premiere Pro, maupun software-software lain. Gunanya kapasitas dalam Intel Optane ini, ketika cache-nya tadi tersimpan, semakin banyak ruang akan semakin bagus. Biasanya cache dari Premiere Pro maupun After Effects itu lebih banyak daripada cache di Microsoft Word atau di aplikasi ringan lainnya. Sebelumnya saya sudah browsing tentang A411F ini apakah support Intel Optane. Dan banyak website yang mengatakan kalau A411F ini support dengan Intel Optane. Tapi nyatanya ketika saya tadi mencoba Intel Optane ini di laptop Asus, Intel Optane ini tidak terbaca di disk drive. Karena harusnya ketika kita lihat di device manager akan ada driver dari Intel Optane. Entah Asus A411F ini support atau tidak, atau saya yang masangnya keliru, tapi saya sudah berusaha mencoba memasangnya berkali-kali dan tidak terbaca. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk memasangnya di laptop lain, yaitu menggunakan MSI GL62M dengan prosesor Core i7 generasi ke-7. Dan menggunakan laptop MSI ini, Intel Optane akhirnya terbaca. Saya sempat mengira yang membuat tidak terbaca adalah soketnya, karena soket SSD dari Asus A411F maupun MSI ini mempunyai 2 gigi, atau maksud saya ini piringan kuning ini. Kalau Intel Optane dia mempunyai 3 kaki, sedangkan slotnya 2 kaki. Tapi biasanya pun bisa. Biasanya saya mengupgrade SSD meskipun 2 kaki atau 3 kaki biasanya tidak masalah dan terbaca. Jadi saya memutuskan untuk memasang di MSI Core i7 ini. Dan ketika saya membuka device manager di MSI terbaca kok. Berarti mungkin memang Asus A411F ini tidak support. Atau jika kalian yang punya Asus A411F dan sudah memasang Intel Optane, bisa memberikan komentar tentang apa yang keliru atau syarat yang harus dipenuhi jika ingin menginstal di Asus A411F. Di video ini, saya hanya akan menggunakan Intel Optane untuk tes booting. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa mencoba untuk game dan lain-lain. Tapi pasti saya akan tes di video selanjutnya. Rencananya, saya akan menggunakan Intel Optane ini di laptop Acer Swift 3 SRD Edition Core i7 yang katanya sudah support Intel Optane. Untuk itu, nantikan video berikutnya tentang tes Intel Optane ini ya. Serta saya juga akan membuat video tentang perang SSD dan Intel Optane, mana yang lebih cepat untuk membaca data. Kesimpulan video kita kali ini adalah Intel Optane merupakan alternatif untuk mempercepat harddisk ketika SSD dengan kapasitas besar harganya sangat-sangat mahal. Dengan Intel Optane ini kalian bisa mendapatkan harddisk yang relatif lebih murah namun kecepatannya menyamai SSD. Yang kecepatan readingnya mencapai 1350 MB. Kekurangan dari Intel Optane ini banyak sekali persyaratan untuk memasangnya. Dari segi prosesor, chipset, slot, Windows, dan lain-lain. Oke guys, cukup sekian video kita tentang pembahasan mengenai Intel Optane ini. Maaf kalau kurang lengkap tentang testingnya. Saya janji akan berusaha menghadirkan tes yang lebih akurat dengan Intel Optane di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf bila ada informasi yang kurang benar. Saya akan sangat mengapresiasi jika kalian mau membantu kita untuk mengoreksi kesalahan maupun informasi yang belum lengkap di video ini dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Sekali lagi kita di sini sama-sama belajar dan berusaha membantu yang lain agar lebih paham tentang teknologi terbaru. Dan terakhir jangan lupa like dan share video ini serta subscribe channel DKID agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video tentang teknologi lain yang tentunya akan lebih edukatif. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Maafkan kalau ada kekurangan and see you on the next video. Bye bye.